Oke, kita langsung mulai aja nih pembahasannya. Hari ini kita bakal ngebedah satu angka yang jujur aja sering banget bikin kita merinding duluan. Ya, target ngumpulin 1 miliar rupiah. Buat banyak dari kita ngelihat angka dengan 90 nongkrong di rekening itu rasanya kayak, wah, mimpi di siang bolong gak sih? Kita sering mikir, itu mah cuma buat yang lahir dari keluarga tajir melintir, atau minimal CEO perusahaan multinasional lah. Tapi, lewat materi yang bakal kita bahas hari ini, kita bakal bongkar habis-habisan rahasia sebenarnya di balik angka tersebut. Dan siap-siap ya, karena apa yang bakal kita temuin ini benar-benar bisa ngerubah total cara pandang kamu soal uang, kekayaan, dan masa depan kamu sendiri. Coba deh tanyain ke diri kamu sendiri sekarang. Kalau target kamu itu tembus 1 miliar, kira-kira butuh waktu berapa lama sih? 30 tahun kerja banting tulang? 20 tahun? Atau jangan-jangan dalam hati kecil kamu udah teriak kalau itu tuh hal yang mustahil? Nah, jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Kebanyakan dari kita kan otomatis ngitungnya cuma dari gaji bulanan dikali sekian bulan aja ya. Padahal faktanya, seberapa cepat kita nyampe ke 1 miliar itu nggak cuma ditentuin dari segede apa gaji yang kamu terima. Ada variabel tersembunyi yang sering banget kita lewatin. Padahal variabel ini punya kekuatan yang jauh lebih ngeri daripada sekedar deretan angka di slip gaji kamu. Nah, masuk ke bagian pertama nih, mitos 1 miliar rupiah. Mitos paling gedenya apa coba? Yap, anggapan kalau kekayaan itu selalu berbanding lurus sama tingginya pendapatan. Kita tuh kayak terus-terusan dicekoki pikiran kalau jalan satu-satunya buat jadi miliarder, ya harus punya gaji puluhan atau ratusan juta sebulan. Asli, pemikiran kayak gini tuh bahaya banget karena bikin kita-kita yang gajinya standar ini ngerasa udah kalah sebelum tanding. Padahal, realitas di lapangan ngebuktiin, banyak banget lo orang yang gajinya fantastis, tapi ujung-ujungnya tetap empot-empotan, bahkan gagal total buat nyentuh angka 1 miliar. Kenapa coba? Ya karena mereka kejebak sama ilusi kalau pendapatan itu adalah segalanya. Yang bikin pembahasan ini makin menarik, coba kita bandingin dua profil finansial yang ibarat langit dan bumi ini. Di satu sisi, ada si gaji tinggi tanpa aset. Ini tipe orang yang kalau dari luar kelihatannya sukses banget. Mobilnya mewah, barangnya branded semua, tapi bom, seluruh duitnya ludes buat muterin gaya hidup doang. Uang masuknya emang gede, tapi yang keluar juga nggak kalah gila. Nah, sekarang kita lihat sisi satunya lagi. Si penghasilan biasa, tapi rutin investasi. Gajinya ya standar aja, kayak kebanyakan dari kita. Tapi, dia punya disiplin baja buat nyisihin sebagian uangnya ke aset yang terus bertumbuh. Dan kamu tahu apa yang mengejutkan? Dalam rentang waktu tertentu, justru si orang kedua inilah yang berhasil tembus 1 miliar jauh lebih cepat. Ini benar-benar bukti nyata kalau manajemen yang konsisten itu dengan gampang ngalahin gaji yang cuma gede doang. Oke, kita lanjut ke poin kedua. Kesalahan utama mengelola keuangan. Jadi sebenarnya akar dari kegagalan finansial itu bukan karena kita kurang duit, melainkan buruknya kebiasaan. Kita benar-benar harus tahu nih, musuh utama kita dalam perjalanan finansial ini apa. Dan tebak, penghalang ini sering banget sembunyi di balik keputusan-keputusan kecil yang kita lakuin tiap hari saat nerima duit. Biar lebih kebayang, bentuk sabotase dirinya tuh kayak gini nih. Pertama, cuma fokus ngejar pendapatan. Pasti sering dengar kan yang ngomong, kalau gaji naik tahun depan, baru deh mulai nabung. Giliran gajinya beneran naik, gaya hidupnya ikutan naik level. Kedua, gagal ngebangun kebiasaan menabung. Nabung tuh masih sering banget dianggap sebagai uang sisa. Kalau ada sisa ya ditabung. Kalau nggak ada ya udah. Padahal ini prioritas utama loh. Terus yang ketiga, ini yang paling fatal, ngabain pertumbuhan aset. Nyimpen duit di bawah bantal atau di tabungan biasa yang habis dimakan inflasi, yang nggak bakal bawa kamu ke 1 miliar dong. Kamu harus biarin duit itu kerja keras buat kamu lewat investasi yang risikonya udah benar-benar kamu ukur dan pahami. Aku pengen banget kamu benar-benar ngeresapin kutipan dari materi kita hari ini. Konsistensi seringkali lebih berpengaruh daripada jumlah yang besar tetapi tidak rutin. Ngebangun kekayaan itu persis banget kayak ngebentuk badan di gym. Kamu nggak bakal tiba-tiba punya badan sehat cuma gara-gara nge-gym gila-gilaan 10 jam di hari Minggu, terus sebulan ke depan bolos. Nggak gitu konsepnya. Badan yang sehat itu kebentuk dari olahraga 30 menit, tapi dilakuin tiap hari. Duit juga sama. Nyisihin 500.000 atau sejuta sebulan secara konsisten tanpa putus, itu efeknya jauh lebih ngeri karena compounding, dibandingin tiba-tiba nabung 50 juta tapi cuma sekali seumur hidup. Poin krusialnya adalah, kita butuh sebuah sistem. Masuk ke bagian ketiga, rumus sederhana membangun kekayaan. Target 1 miliar yang awalnya kerasa melayang-layang di awan, sekarang kita tarik turun jadi daftar tugas yang praktis, terstruktur, dan bisa langsung dieksekusi. Ini benar-benar intisari dari gimana kita ngubah teori jadi tindakan nyata sehari-hari. Kita bedah satu-satu ya langkahnya. Langkah pertama, tingkatkan penghasilan. Ini bisa macam-macam. Entah itu upgrade skill kamu, nyari peluang karir baru, atau buka bisnis sampingan tipis-tipis. Langkah kedua, kendalikan gaya hidup. Nah, ini dia, benteng pertahanannya.
Pas pemasukan kamu naik, pastiin pengeluaran konsumtif kamu ngerem. Jangan sampai inflasi gaya hidup nyolong masa depan kamu. Terus, langkah ketiga, sisihkan pemasukan di awal, bukan nunggu sisa di akhir. Bayar diri kamu dan masa depan kamu duluan sebelum bayar yang lain-lain. Dan yang terakhir, langkah keempat, tempatin dana itu ke aset yang bisa terus tumbuh jangka panjang. Bisa reksadana, saham, atau instrumen apa aja yang benar-benar kamu pahamin. 4 langkah ini, kalau kamu ulang terus-terusan, wah ini tuh beneran jadi mesin pencetak kekayaan kamu. Dan ini ngilustrasiin dengan sangat brilian soal aturan emas dari seluruh kerangka kerja tadi. 20 hingga 30%. Inilah presentasi minimal dari total gaji bulanan yang mutlak harus kamu sisihkan dan investasikan. Kalau misalnya kamu punya penghasilan 10 juta, berarti 2-3 juta itu harus langsung diamankan begitu duitnya masuk. Angka ini tuh bukan tebak-tebakan ngasal loh. Ini adalah porsi paling ideal yang bikin kamu tetap bisa hidup nyaman hari ini sambil ngebangun fondasi beton yang super kuat buat masa depan kamu nanti. Aku tahu banget nih apa yang ada di pikiran beberapa dari kalian sekarang. Pasti mikir, nanti aja deh investasinya kalau duitku udah banyak. Eits, tunggu dulu. Ingat kalimat ini baik-baik. Jangan nunggu kaya buat mulai investasi. Justru kebalikannya, investasi yang dilakuin secara disiplin, itulah yang pelan-pelan bakal ngebangun kekayaan kamu. Logikanya gini, kalau nominal kecil aja kamu nggak bisa ngatur, gimana ceritanya mau ngatur duit dalam jumlah gede? Kedisiplinanlah yang nyiptain kekayaan, bukan sebaliknya. Jadi buang jauh-jauh deh alasan butuh modal gede buat mulai. Hari gini, nyisihin uang seharga es kopi susu aja, udah bisa dipakai buat mulai investasi kok. Masuk ke poin keempat, konsistensi adalah kunci utama. Setelah kita paham strateginya, sekarang kita ngadepin tantangan terbesarnya nih, yaitu mesin ketahanan mental kamu. Setelah kamu punya rumus dan presentasi yang jelas, tantangan paling gila itu bukan lagi soal pengetahuannya, tapi konsistensinya. Perjalanan ke 1 miliar itu nggak terjadi semalam aja. Bakalan ada deh bulan-bulan di mana tangan kamu gatal pengen narik duit investasi buat liburan dadakan, atau beli gadget keluaran terbaru. Nah, di titik inilah mentalitas kamu benar-benar lagi dites habis-habisan. Sekarang kita lanjut dan lihat gimana pemahaman ini kebangun dari satu pesan yang sangat mendalam dan penuh empati dari materi kita. Perjalanan menuju 1 miliar bukan perlombaan siapa yang paling cepat. Asli, di era media sosial kayak sekarang, gampang banget buat kita ngerasa tertinggal pas lihat pencapaian orang lain. Tapi ingat, tiap orang itu punya garis start yang beda-beda. Tanggungan keluarganya beda, jalan hidupnya juga beda. Jadi, fokus saja sama lintasan lari kamu sendiri. Nggak usah repot-repot ngebandingin bab pertama dari perjalanan kamu sama bab 20 dari perjalanannya orang lain. Selalu ingat kalau tiap tindakan kecil yang kamu ambil itu nggak ada yang sia-sia. Setiap lembar rupiah yang kamu tabung itu kehitung. Tiap investasi yang kamu lakuin sekecil apapun itu benar-benar bermakna. Setiap kali kamu ikutan seminar atau baca buku buat upgrade skill, itu secara aktif lagi dorong kamu maju ke depan. Jangan pernah sekalipun ngeremehin kekuatan dari kebiasaan kecil. Begitu kebiasaan-kebiasaan positif ini dibiarin jalan terus ngelawan waktu, mereka bakal memicu yang namanya efek compounding atau bunga berbunga. Sedikit demi sedikit, lama-lama beneran jadi bukit yang luar biasa gede. Waktu dan konsistensi itu benar-benar sahabat terbaik buat uang kamu. Kesimpulan besar dari semua data dan fakta yang kita bedah hari ini adalah tentang waktu. Semakin cepat kamu memulai, semakin besar peluang kamu buat mencapainya. Waktu itu satu-satunya aset yang kalau udah lewat ya nggak bakal bisa kamu putar balik. Jangan sampai kamu biarin hari berganti bulan, bulan berganti tahun, tanpa kamu ngebangun aset yang kerja keras buat masa depan kamu. Oh ya, kalau kamu ngerasa dapat pencerahan dari materi yang membongkar strategi realistis kayak gini, pastiin kamu kasih like, follow akun ini, dan jangan lupa share pembahasan ini ke teman atau keluarga kamu ya. Kamu nggak pernah tahu loh, mungkin dari satu share kamu, itu bisa jadi titik awal buat seseorang nyampe kebebasan finansialnya. Sebagai penutup, aku pengen ngajak kamu interaksi dan mikir bareng nih, berapa tahun target realistis kamu buat tembus 1 miliar? Dan coba jujur sama diri sendiri, berapa sih nominal pasti yang benar-benar sanggup kamu sisihkan tiap bulan, mulai dari detik ini juga. Coba deh hitung-hitungan bentar, terus tulis rencana kamu di kolom komentar. Pasti bakal seru banget buat lihat berbagai strategi unik dari kalian semua. Udah waktunya kita mulai merencanakan, mulai bertindak konsisten, dan bangun masa depan dari sekarang juga. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya dan selamat berinvestasi.